tingginya partisipasi mak-mak di dalam dakwah, ikuti pengajian, kemudian juga dalam politik, itu tidak berbanding lurus dengan pemahaman mak-mak. Makanya mak-mak ini kemudian cenderung tidak menjadi pemilih yang rasional, tapi dia selalu menjadi objek yang dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu. Menurut Romo tadi sudah banyak sebenarnya langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh emak-emak, terutama emak-emak yang ada di dalam wadah family ini. Kemudian kalau lebih konkretnya Romo, apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh family Umi, khususnya untuk family Umi Kota Medan, untuk kedepannya Romo, untuk mewujudkan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Romo? Apa saja yang bisa kami lakukan dalam bentuk konkret dari kepedulian emak-emak ini terhadap langkah-langkah strategis yang tadi sudah Romo sampaikan? Ya, yang pertama tentu saja kita akan terus memotivasi mak-mak mengikuti pengajian-pengajian asalnya. Ya. Jadi jangan karena masuk Fahmi Umi dia keluar dari pengajian asalnya. Tapi kemudian di Fahmi Umi diberi bekal tauhid aplikatif. Jadi tidak lagi membahas tauhid dalam pemahaman akademik, ya, seperti pengajian-pengajian, misalnya kajian sifat 20 dan sebagainya, itu kan sudah ada di pengajiannya. Kita ingin misalnya memberikan bimbingan bagaimana dia bertauhid dalam berpakaian. Jadi berpakaian itu ternyata adalah tauhid kepada Allah. Jadi dia berpakaian itu pertimbangannya sudah Allah. Bagaimana dia bertauhid ketika berbelanja, sehingga dia tidak akan membawa uang yang tidak halal dan tidak akan membeli barang yang tidak halal, dan lebih dari itu dia akan memilih penjual yang seakidah dengan dia. Bagaimana dia bertauhid dalam bersuami, sehingga dia tidak dicekoi dengan pikiran taat pada suami, tapi dia lebih mentaati Allah dan Rasul. Bagaimana bersikap kepada suaminya, sehingga ketika dia bersikap pada suaminya sebenarnya dia sedang beribadah kepada Allah. Bagaimana dia bertauhid mendidik anak-anaknya, sehingga begitu dia mendidik anaknya, pada saat yang sama sebenarnya dia sedang mengejawantahkan keyakinannya kepada Allah. Bagaimana dia bertetangga dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kurikulum yang akan kita beri secara berkala kepada emak-emak yang tergabung di dalam Fahmi Umi. Kemudian yang kedua, tentu saja memberikan pemahaman ekonomi yang lebih aplikatif kepada emak-emak itu. Maka di awal saya meminta kalau bisa bikin pabrik tauco lah, ya, bikin pabrik potong ayam syariah, saus yang syariah yang halal. Bahkan kita menyampaikan ya mungkin kalau modalnya 4 juta, seperempatnya bisa kita carikan. Untuk apa? Agar emak-emak tidak hanya berpikir membeli, tapi dia sudah bertanggung jawab agar orang lain membeli yang halal. Caranya dia menyiapkan, dia memproduksi, dia menjual. Padahal pada saat yang sama dia sudah menjadi produsen, dia sudah menjadi pedagang, dan itu membantu kehidupan keluarganya. Karena emak-emak ini kan banyak kali, pengajian sana iuran sekian, pengajian sini iuran sekian, ada arisan ini, arisan itu. Suaminya nanti tidak lagi terbebani, malah dia, waduh, dulu istriku minta aja. Setelah jadi Fahmi Umi ini, kadang-kadang akhir bulan diajak makan bersama, rupanya masih ada saldo dari kebutuhan yang dia keluarkan itu. Kita ingin seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita juga akan memberikan pemahaman politik, ya, tentang politik nasional, tentang politik internasional, kemudian politik Islam, sehingga emak-emak itu dalam mengambil sikap dalam pilihan politiknya itu tidak lagi karena kepentingan pribadinya atau hanya kepentingan keluarganya, sudah kepentingan nasional, kepentingan umat, dan itu sejalan dengan kebutuhan kepentingan internasional. Jadi
itu langkah-langkah yang sebenarnya akan kita lakukan, tapi ini kemarin terkendala karena COVID-19 ini, tapi bukan berarti itu tidak jadi. Itu tetap akan kita laksanakan. Kita malah sedang memilih siapa mentor yang tepat untuk itu dan bagaimana kerangka acuan sehingga ibu-ibu bisa mendapat pemahaman sesuai dengan batas kemampuan emak-emak yang kita tahu sangat variatif ya kemampuannya, seperti itu. Baik Romo, luar biasa harapan yang Romo titipkan kepada pengurus FAMI UMI ini Romo ya, dari mulai tadi bidang ketauhidan, kemudian bidang ekonomi yang aplikatif, dan juga pendidikan pelatihan, nanti mungkin ada bidang sosial Romo. Sampai sejauh ini setelah setahun kita dilantik Romo, sekitar 9 November 2019 sampai 9 November 2020, kita sudah genap setahun Romo. Menurut Romo, harapan yang luar biasa tadi Romo titipkan kepada kami, apakah mampu kami melakukannya Romo? Bagaimana sebetulnya kami harus membuat sikap sehingga nanti akan didukung oleh kepengurusan, anggota, bahkan dari masyarakat luar juga ingin bergabung dengan FAMI UMI Kota Medan. Ya, kita kan akhir November ya. Sebenarnya awal Februari setelah pelantikan itu isu wabah ini kan sudah merebak kemana-mana, dan kemudian di bulan Maret ini sudah menjadi kesadaran bersama. Saya malah kemarin khawatir bisa nggak ini tetap eksis nih FAMI UMI. Ternyata faktanya tetap berjalan walau dengan protokol kesehatan. Jadi memang nggak ada yang bisa kita salahkan, tetapi itu tidak berarti ada penilaian saya bahwa FAMI UMI tidak mampu. Ini karena memang mereka yang memiliki kemampuannya pun harus membatasi diri. Karena dengan mak-mak ini belum bisa pakai metode Zoom meeting. Ya kan? Ada keterbatasan. Mak-mak ini harus ketemu fisik. Ketemu fisik ini kita kena peraturan social distancing. Nah, karena itu kalau hari ini kegiatannya masih, ya menurut saya masih pola yang lama juga, masih sama dengan program di pengajian asalnya, ya kan? Buat pengajian di sana, gitu ya, buat donor darah di situ, itu kan masih sama dengan pola-pola pengajian asal dari anggota FAMI UMI ini. Tapi paling tidak saya lihat kemarin sudah mulai memberikan bantuan terhadap bencana. Nah, itu sudah bentuk kegiatan yang kita rencanakan. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang seperti itu sebenarnya yang menjadi tupoksi dari FAMI UMI, berbeda dengan pengajian-pengajian asal anggota FAMI UMI itu berada. Jadi untuk kegiatan pengajian bergiliran, arisan, yaitu di pengajiannya. Nah, bentuk-bentuk yang seperti kita sampaikan di awal itu akan menjadi program FAMI UMI ke depan. Tapi memang saya memaklumi memang belum bisa efektif, tapi saya tetap yakin FAMI UMI akan mampu melaksanakan itu. Apalagi FAMI UMI Kota Medan, luar biasa. Berkat dukungan Romo. Amin, amin, amin. Baik Romo, selanjutnya Romo, organisasi FAMI UMI ini kan sifatnya mandiri ya Romo. Di awal sudah kami dengarkan juga dari Romo, wejangan dari Romo, bahwa FAMI UMI ini tidak menjadi bagian dari organisasi lain atau menjadi kekuatan sosial politik dari parpol manapun, partai politik manapun, sehingga dalam perjalanan organisasi ini bersifat netral dan tidak memihak. Apakah ini merupakan arah dari FAMI UMI selanjutnya, Romo? Iya, kita ingin FAMI UMI ini pure ya, menjadi sesuatu yang bisa mengentaskan pemahaman emak-emak tadi di bidang ketauhidan, di bidang sosial, budaya, bidang perekonomian, pendidikan, dan politik. Itu baru berhasil kalau FAMI UMI ini bukan underbow ya dari ormas manapun, dan bukan underbow dari partai politik manapun. Kan banyak juga yang berpandangan miring terhadap Romo. Ini kan FAMI UMI ini dibentuk untuk kepentingan Romo di pemilu yang akan datang. Ya kan Romo udah bilang dari awal, Romo alhamdulillah sudah 2 periode
jadi anggota DPR RI periode pertama 2014-2019, periode kedua 2019-2024. Dan Fahmi Umi ini didirikan setelah Romo terpilih. Dan penyusunan kepengurusan Fahmi Umi ini pun Romo bahkan tidak ikut dalam rapat penyusunan kepengurusan itu. Untuk apa? Jangan ada pikiran bahwa Fahmi Umi ini akan menjadi underbow dari Romo. Tapi kemudian kenapa Romo tetap harus berada di dalam Fahmi Umi? Karena ide dasarnya yang melahirkan inisiasi membentuk itu kan belum sepenuhnya tertuang dalam bentuk program-program Fahmi Umi. Karena itu Romo harus tetap mendampingi. Bahkan Romo akan menjadi curiga kalau kemudian Fahmi Umi menjadi liar. Apalagi ada tanda-tanda supaya Romo tidak terlibat. Kenapa? Karena Romo khawatir sudah terlibat pihak lain atau ada kepentingan-kepentingan yang berbeda. Kalau Romo kan insya Allah masih bisa menjaga netralitas sehingga Fahmi Umi itu mandiri, otonom. Romo hanya ingin memberikan semua ide dalam bentuk program, dalam bentuk pelatihan, sehingga Fahmi Umi itu akan berkembang dengan program dan ide-ide dasar pembentukan Fahmi Umi. Apakah kemudian menutup kemungkinan anggota Fahmi Umi berpolitik? Saya kira itulah yang kita inginkan ke depan, bahwa anggota Fahmi Umi matang di bidang ketauhidan, matang di bidang perekonomian, matang di bidang politik. Silakan dia berpolitik, jangan hanya menjadi pemilih. Ya ke depan harus menjadi orang yang harus dipilih, gitu loh. Jangan hanya jadi pembeli, tapi kita harus menjual. Jangan hanya jadi pemilih, kita harus yang dipilih. Kemana keputusannya nanti menempatkan dirinya supaya dipilih orang, itu otonom kepada anggota Fahmi Umi. Kalau sekarang ada berapa partai, silakan. Atau mungkin nanti ketua Fahmi Umi mau menjadi kepala daerah, why not? Ya kan, kenapa tidak? Jadi kepala daerah atas nama usulan dari Fahmi Umi, kenapa? Makanya di awal sebenarnya kita ingin Fahmi Umi ini melebarkan sayapnya, ya melebarkan sayapnya sampai kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan. Nah, ini pun kita terhalang dari beberapa provinsi yang sudah mengajukan diri seperti Aceh, seperti Jambi, kemudian Riau, ya, Sumatera Barat, Jawa Barat, DKI. Ini sebenarnya menunggu waktu. Kita sudah berkomunikasi dengan mereka dan mereka tertarik dengan ADART dari Fahmi Umi ini. Tapi karena persoalan COVID ini, maka ini masih ditunda. Tapi hendaknya yang sudah terbentuk macam di Medan, Deli Serdang, Sedang Bedage, Tebing Tinggi itu dibuat lebih solid. Ya, jangan ada upaya melemahkan. Kecamatan-kecamatan itu diperkuat. Jangan udah ada kecamatan ditarik-tarik pula menjadi pengurus yang lain sehingga kecamatan menjadi goyah. Maunya kecamatan itu malah didorong untuk menyelesaikan kelurahan-kelurahan, sehingga kalau nanti Fahmi Umi bikin produk, jaringannya udah sampai kelurahan, gitu maksud kita. Dia mau bikin produk apa saja, karena mereka sudah sepaham dengan kita untuk melahirkan produk yang halal, yang berkualitas, itu menjadi keuntungan bersama. Kalau ini terjual, ini kan lebih mudah. Maksudnya seperti itu. Ya. Mengakar ya, Ma? Mengakar ke bawah. Nah, gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya Fahmi Umi Kota Medan khususnya Romo bisa memenuhi harapan dan keinginan Romo. Saya kira itu tawaran Romo terhadap Fahmi Umi. Iya, Romo. Kalau itu sesuai, berarti itu sudah menjadi harapan kita bersama. Iya. Kalau harapan Romo, seakan-akan kan bekerja untuk kepentingan Romo. Iya, iya. Romo tadi menyampaikan ide-ide, Iya. kemudian menginisiasi, kemudian dengan sepaham dengan itu, Fahmi Umi sepakat dengan ide-ide itu, berarti itu menjadi idenya Fahmi Umi. Dan Romo tetap ikhlas membackup Fahmi Umi tanpa ada beban bahwa ke depan kalian harus Romo dan segala macam, nggak ada masalah. Tapi kalau memang keputusan rasional kalian memilih itu
si A, si B, si C, termasuk di dalamnya mungkin Romo, kan Romo tidak juga bisa menolak. Tapi jangan dimobilisasi. Itu harus dengan alasan-alasan yang rasional. Seperti itu. Kelak insya Allah akan menjadi gerakan nasional. Tapi nggak ada salahnya kalau dimulai dari Medan. Kenapa? Karena di awal itu sebenarnya kita perlu basis yang kuat. Nah, ketika basis itu kuat, dia bisa menjadi sebuah pendorong untuk pengembangan ke tempat-tempat yang